Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen operasi. Kali ini kita akan membahas tentang atau belajar tentang bagaimana menghitung jam kerja untuk menyelesaikan satu jenis atau satu unit pekerjaan. Tentunya kita mulai dari pemahaman apa itu work study, ya. Work study atau studi pekerjaan ini merupakan satu teknik yang mencakup analisis cara kerja dan waktu kerja yang digunakan untuk mencapai daya guna yang maksimal baik terhadap tenaga kerja, peralatan, fasilitas yang ada maupun material guna meningkatkan produktivitas dengan biaya yang minimum. Selanjutnya dari work study ini, kita memerlukan studi metode. Ini merupakan satu teknik yang mempelajari, mencatat, dan menganalisis, serta membahas secara kritis dan sistematis cara-cara yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pekerjaan dengan tujuan mencari, menggunakan cara-cara yang paling tepat, juga dengan tujuan mengurangi jam kerja atau aktivitas kerja itu sendiri. Dapat diartikan bahwa metode study sebagai satu teknik untuk menganalisis dan mencari cara atau metode yang terbaik dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan metode study? Pertama, pilih masalah yang akan dibahas. Di sini tentunya berkaitan dengan beberapa masalah, misalkan masalah teknis berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat fisik. Masalah ekonomi biasanya berkaitan dengan masalah pembiayaan ataupun masalah kemanusiaan, human, yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia atau tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, kumpulkan informasi serta fakta-fakta secara pengamatan langsung dengan cara pengamatan langsung. Catat fakta-fakta tersebut dengan menggunakan grafik, peta, atau gambar yang diperlukan. Yang selanjutnya, analisislah fakta-fakta tersebut dengan cara pandang kritis mengenai apa dan bagaimana serta di mana juga kapan dan siapa yang akan melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. What, how, where, when, and who. Dengan konsep ini selanjutnya dikembangkan cara-cara yang menurut pertimbangan kita lebih baik dari berbagai alternatif yang mungkin diambil atau dilaksanakan. Misalkan dengan cara menghapus teknik atau cara yang tidak cocok, mengkombinasikan cara-cara yang cocok, lalu juga bisa dengan memperbaiki cara-cara yang kurang baik. Selanjutnya yang keenam, pilihlah atau tetapkan cara yang terbaik dan siapkanlah serta laksanakan cara yang paling mudah. Selanjutnya, studi waktu atau time study. Ini merupakan suatu studi yang menganalisis berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Di sisi lain, satu studi atau analisis ini mampu mempelajari berapa lama waktu yang paling tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit kegiatan. Selanjutnya, studi ini mengenai waktu dan menghasilkan waktu standar, ya, atau time standar. Langkah-langkah dalam melaksanakan time study. Yang pertama, mengumpulkan semua keterangan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan diamati. Lalu yang kedua, uraikan pekerjaan ini dalam elemen-elemen kerja. Selanjutnya, ukur waktu tiap-tiap elemen atau kerja dan pergerakan. Lalu ulangi pengukuran ini berulang-ulang
Maksudnya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam mendata. Yang kelima, catat hasil pengukuran tersebut. Dan yang terakhir, tentukan waktu rata-rata untuk tiap elemen atau kegiatan elemen gerakan. Selanjutnya jangan lupa ada beberapa kesalahan atau kesukaran dalam pengukuran. Biasanya berkaitan dengan lupa membaca atau salah membaca. Lalu juga elemen kerja yang terlupakan, adanya urutan elemen yang menyimpang, serta adanya elemen tambahan atau asing. Secara prinsip, perhitungan waktu standar dimulai dengan melakukan atau beraktivitas dalam mencari waktu pengamatan. Ya, dari aktivitas berulang-ulang, didapatkan data, dan dibuatlah waktu rata-rata. Jika ditambahkan dengan persentase rating, ya, atau time rating, ini berupa skill effort atau upaya penggunaan keterampilan, lalu ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi waktu normal mengerjakan sebuah pekerjaan dan konsistensi dalam mengerjakannya. Jumlah dari waktu rata-rata plus persentase rating ini sama dengan waktu normal. Lalu jika ditambah dengan persentase allowance, ya tunjangan, misalkan si karyawan istirahat dulu, atau mungkin ada yang merokok, ada yang ke WC, atau ada yang menerima instruksi-instruksi ulangan atau tambahan, ini akan menghasilkan waktu basis. Ya. Jadi waktu normal plus persentase allowance adalah waktu basis atau waktu yang diinginkan. Selanjutnya hitung juga tambahan persentase policy, ya kebijakan berkaitan dengan kondisi ruangan, ada juga berkaitan suhu, cuaca, dan lain-lain. Dan akhirnya dari perhitungan itu didapatkanlah waktu standar. Sebagai contoh bisa kita lihat contoh soal sebagai berikut. Atau kita akan lihat bagaimana menghitung waktu standar. Ya. Waktu standar merupakan perkalian dari waktu rata-rata dikali rating faktor, dikali allowance faktor, dan policy faktor. Rating faktor merupakan penambahan dari 1 plus persentase rating, allowance faktor penambahan dari 1 plus persentase allowance, dan policy faktor merupakan penambahan dari 1 plus persentase policy. Contoh ya, sebuah perusahaan ingin mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh seorang karyawan untuk menyelesaikan 1 unit sepatu. Untuk kepentingan tersebut dilakukan pengukuran secara berulang-ulang. Dan misalkan hasilnya didapat sebagai berikut dalam ukuran menit. Ada 90, 85, 93, 88, 91, 88, dan 95 menit. Di sini pimpinan perusahaan memberikan penilaian atas keahlian 20%, usaha 3%, kondisi 3%, dan konsistensi 2%. Selain itu, pimpinan perusahaan juga memberikan kelonggaran ya, atau allowance bagi pekerja berupa istirahat 15 menit, menerima instruksi 5 menit, dan waktu lain-lainnya. Itu sebanyak 10 menit. Faktor lain yang dihitung adalah karena kondisi suhu udara yang panas, perusahaan memberikan kebijakan 8%. Nah, di sini berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka waktu standar yang diperlukan untuk memerlukan 1 unit sepatu dapat dihitung sebagai berikut. Nah, nanti tadi ada waktu pengukuran 90, 85, 93, 88, 91, 88, dan 95. Dihitung rata-ratanya sama dengan 90 menit. Nah, selanjutnya hitung persentase rating. Tadi disebutkan bahwa ratingnya ada keahlian 2%, usaha 3%, kondisi 3%, dan konsistensi 2%. Sehingga persentase ratingnya sama dengan 10% atau indeksnya sama dengan 0,1. Selanjutnya allowance 30 menit ya. 30 menit itu 15 menit istirahat, 5 menit menerima instruksi, dan 10 menit untuk lain-lainnya. Ini kalau dihitung 30 menit, indeksnya berarti tadi jumlah rata-rata waktu yang digunakan, ya waktu asalnya yaitu 90, berarti 30 per 90 sama dengan 0,3.
Persentase policy tadi disebutkan perusahaan memberikan kebijakan ya karena situasi atau kondisi cuaca suhu yang ada ini 8% sama dengan 0,08 indeksnya. Sehingga didapatlah perhitungan bahwa rata-rata tadi penjumlahan 90 plus 85 plus 93 plus 88 plus 91 plus 88 plus 95 dibagi 7 sama dengan 90 menit. Sementara rating faktornya 10% dikali 90 menit sama dengan 9 menit. Sehingga jumlah waktu normal adalah 99 menit. Selanjutnya untuk launch faktor 30 menit merupakan nilai yang ketika ditambahkan dengan waktu normal didapatkan waktu basis yaitu 129 menit. Dari waktu basis ini dihitung policy faktor yang 8%, ya dikalikan saja, sehingga didapat nilai 10,3 menit. Dan akhirnya didapatlah waktu standar sebesar 139,3 menit untuk menyelesaikan satu buah sepatu. Waktu standar ini pun bisa dihitung secara langsung dari perkalian WR kali WF, RF ya, rating faktor, WR itu waktu rata-rata juga dikali launch factor dikali juga PF ya, policy factor. 90 kali 1,1 dikali 1,3 dikali 1,08 sama dengan 138,996 menit atau dibulatkan 139 menit. Sehingga didapatlah hitungan langsung bahwa untuk membuat satu unit sepatu diperlukan waktu 139 menit. Demikian pembelajaran kita tentang method and time study untuk mendapatkan waktu yang tepat atau nilai work study yang tepat. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.